Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri dan dimanapun. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada subuh yang indah ini, sebelum kajian kita mulai, marilah bersama-sama mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sesi kali ini, semalam ada sahabat kita yang datang dari Malaysia bertanya kepada saya lewat komentar di YouTube. Kang Mas, bila sudah mengenal Allah, bila sudah tahu Allah, bila sudah bertemu Allah, apakah kita masih wajib mengerjakan sholat 5 waktu? Apakah kita masih wajib mengerjakan semua perintah-perintah ibadah-ibadah yang diperintahkan di dalam agama? Apakah bisa ditinggalkan bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah tahu Allah, bila kita sudah bertemu Allah? Pertanyaan sahabat kita dari Malaysia bertanya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Manusia bila masih tahu diri manusianya, itu tandanya manusia belum mengenal Tuhannya. Maka wajiblah manusia bila belum mengenal Tuhannya, wajib bersyariat. Kenapa? Tujuan syariat itu, tujuan syariat agama apapun, sebenar-benarnya itu bertujuan supaya manusianya bertuhan di dalam syariat-syariat agamanya. Tujuan manusia diutus untuk bersyariat supaya manusia di dalam hatinya tidak jadi Tuhan lagi di dalam syariat-syariatnya. Apa buktinya? Bila manusia menyatakan bahwa dirinya bertuhan, tentunya manusianya sudah tak bisa lagi apa-apa. Tentunya manusianya sudah tak bisa lagi bersiapa-siapa. Bila manusia menyatakan bahwa dirinya bertuhan,
ditandai sudah tak adanya dirinya di hatinya. Maka yang ada hanya lillahi ta'ala. Pas sudah dengan ayat Allah di dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya hidup dan matiku, semuanya hanya milik Allah, Sang Pencipta dan Sang Pengada, serta Sang Pewujud diriku di dunia ini. Inilah iman dan akidah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Maknanya di dalam segala aktivitas ibadah, solat, ibadah, aktivitas apapun, supaya ia mengandung di dalam ibadah, maka innamal a'malu binniyah. Awalilah semua pekerjaanmu dengan niat. Dengan niat itulah supaya kita tidak jadi Tuhannya solat. Supaya kita tidak jadi Tuhannya ibadah-ibadah kita. Supaya kita tidak menjadi Tuhannya aktivitas-aktivitas kita. Supaya kita tidak menjadi Tuhannya kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi Tuhannya badan-badan kita sendiri. Itulah tujuan niat dan inilah innad dina indallahil Islam. Inilah yang dimaksud sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu ketika selamatnya hatimu menuju Tuhan yang telah menciptakan kamu. Namun bila hati kita belum selamat, namun bila hati kita masih kewujudan diri manusianya di hatinya, meskipun syariat sudah kita penuhi, solat 5 waktu sudah kita penuhi, solat rawatib sudah kita penuhi, ibadah-ibadah sudah kita penuhi, bila di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang kuasa, yang hidup, masih diri manusia kita yang mentuhani syariat-syariat manusia kita, maka semuanya ya percuma. Sia-sia saja. Bahkan itu menjadi racun-racun diri kita sendiri. Dengan itu, dengan sholat, dengan ibadah, dengan banyak zikir, dengan banyak sholawat, menjadikan hati kita semakin sombong kepada Allah. Mengakibatkan hati kita semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini bila kita belum mengenal, bertemu, menghadap Tuhan yang menciptakan kita, ya kita wajib dituntut belajar syariat. Agar kenapa? Agar bila kita sudah mengenal Allah, bertemu Allah, untuk meninggalkan syariat-syariat yang kita miliki dahulu, baru kita bisa ketemu Allah. Bila kita tidak bisa meninggalkan syariat-syariat ibadah kita, bila kita tidak bisa meninggalkan sholat-sholat kita, mana mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah. Sementara yang jadi Allah selama ini masih diri kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
ketika masih manusia menjadi Tuhannya dirinya sendiri, maka manusia menjadi rasulun nafsinya sendiri, menjadi rasul hawa nafsunya sendiri, selalu menyuruh badan ke sana, selalu menyuruh badan ke sini, selalu menyuruh badan untuk sholat, selalu menyuruh badan untuk ibadah, selalu menyuruh badan untuk ngaji Al-Quran, selalu menyuruh badan untuk sholawatan, selalu menyuruh badan untuk zikiran, dan sebagainya. Jadi yang mentuhani di dalam hati kita bukan Allah, tapi masih hawa nafsu kita yang memerintah seenaknya kepada badan yang bukan miliknya. Dikira badan ini ciptaan kita, dikira badan ini ciptaan manusia kita, kok seenak-enaknya kita menyuruh-nyuruh badan. Kok seenak-enaknya kita merosuli badan. Kok seenaknya kita mengutus-utus badan. Kok seenak-enaknya kita menyuruh-nyuruh badan. Bila badan bukan milik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami jawab dengan sedetil-detilnya, wajib diketahui dahulu apa sebelum terjawab yang seharusnya kita ketahui dulu. Sebelum arafa rabbahu, sebelum kita mengenal Allah, kita wajib arafa nafsahu dahulu. Kita wajib tahu diri dahulu. Siapa sebenarnya diri kita ini? Sadarkah diri kita ini hanyalah makhluk? Sadarkah diri kita ini hanyalah ciptaan? Sadarkah kita bahwa diri kita ini hanyalah diadakan? Sadarkah bahwa diri kita ini hanyalah diperankan? Bukan menjadi pemeran, akan tetapi kita ini diperankan. Sama seperti baju yang saya pakai ini, hanya diperankan menghadap di kamera. Bila baju ini tak saya pakai, maka baju ini takkan pernah Anda lihat. Sama dengan peci saya ini, hanyalah peran. Saya perankan, tak taruh di kepala saya untuk menghadap kamera ini. Bila topi kopiah ini tidak saya pakai, ya tak akan ada. Maka topi, baju, sarung, semua tak punya kuasa tanpa yang memiliki sarung, baju, dan kopiah ini. Jadi pemiliknya lah yang lebih berkuasa untuk memilih memakai yang mana daripada kopiah, baju, dan sarungnya. Masa kopiah, baju, sarung bisa jalan-jalan sendiri? Masa kopiah, baju, sarung bisa sholat-sholat sendiri? Masa kopiah, baju, sarung bisa ibadah-ibadah sendiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, arafa nafsahu dahulu, siapa dirimu? Sebenarnya dirimu itu tak ada apa-apanya, tak ada siapa-siapanya dibanding Allah. Di dalam surat Al-Insan, sudah datangkah saat itu ketika manusia belum bisa disebut-sebut? Al-Insan ayat pertama. Itulah hakikat diri manusia kita yang laisa kamislihi syai'un. Yang tidak bisa apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Jadi mayoritas manusia menyatakan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa.
Bila begitu, hawa nafsu berkuasa terus untuk menjadi Tuhannya manusia. Bila Allah tidak seperti apa-apa dan bila Allah tidak seperti siapa-siapa, berarti hawa nafsu kitalah yang bisa membuat apa-apa. Hawa nafsu kitalah yang bisa menyaksikan siapa-siapa. Berarti hawa nafsu tidak rela bila hawa nafsu ini ditiadakan perannya. Jadi membuat dalil Allah laisa kamitslihi syai'un, kata iblis dan setan, supaya manusia tidak sibuk-sibuk mencari Tuhan lagi. Agar apa? Agar kita tidak sibuk-sibuk mencari Tuhan. Wong Tuhan tidak seperti apa-apa. Wong Tuhan tidak seperti siapa-siapa. Mau dicari kemana lagi? Pada intinya iblis dan setan supaya kita manusia sudah jemu mencari Tuhan lagi. Wong tak bisa dicari. Katanya tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Lah membingungkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama halnya Allah Maha Gaib. Katanya Allah Maha Gaib. Yang Maha Nyata manusianya. Sebenarnya yang jadi Tuhan ini Allah apa manusia? Sebenarnya yang jadi Tuhan ini Allah apa diri kita di hati kita? Kau Allah ditiadakan, kau Allah diadamkan, kau Allah digaibkan, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita masih diri manusianya. Selama-lamanya kita takkan pernah menemukan Tuhan bila Tuhan itu gaib keberadaannya. Kita ditipu mentah-mentah oleh iblis dan setan. Ditipu oleh hawa nafsu kita sendiri. Makanya dari itu wajib kita memeranginya guna untuk menemukan Tuhan yang menciptakan diri kita. Kalau kita tak bisa berperang, mana mungkin kita bisa menemukan Tuhan? Bila kita belum menemukan Tuhan, mana mungkin kita bisa ibadah, bro? Salat dan ibadahnya ya sia-sia. Maka akan menjadi menumpuk-numpuk racun-racun di hati saja. Tambah gelap dirimu dengan ibadahmu. Tambah gelap dirimu dengan tahajudmu. Tambah gelap dirimu dengan duha-duhamu. Tambah gelap dirimu dengan puasa-puasa sunnahmu. Tambah gelap dirimu dengan ilmu-ilmumu. Tambah gelap dirimu dengan amal-amalmu. Tambah gelap dan menjadi racun kebanggaan dan kemuliaan hatimu atas orang lain. Kenapa? Karena tidak mentuhankan Allah di hatinya, tapi mentuhankan iblis dan setan selama ini di hati kita. Siapa sih sebenarnya kenyataan iblis dan setan itu? Jadi dihembuskanlah oleh iblis dan setan bahwa setan itu gaib. Kau tak akan melihat aku, kata setan. Setan itu gaib. Jadi tidak usah cari-cari aku, kata setannya. Kenapa? Agar setannya tak bisa diperangi. Mana mungkin kita bisa berperang dengan makhluk gaib? Ya kalah terus. Musuh kita tak nyata, ya keok terus. Ya kalah terus. Ya ambruk terus. Ibadahnya ambruk. Kehidupannya ambruk. Badannya ambruk, fana, disiksa terus. Ibadah-ibadahnya ambruk. Kenapa?
karena menyembah yang ambruk, yakni iblis dan setan. Akan tetapi kenyataannya di dalam Al-Quran sudah diabadikan siapa musuhmu. Bukan Allah musuhmu. Selama ini Allah kau jadikan musuh-musuhmu. Selama ini Allah sebagai pencipta dirimu kau tiada-tiadakan. Selama ini Allah kau jadikan musuhmu, kau goib-goibkan. Selama ini Allah kau jadikan musuhmu sebagai yang tidak kau kuasakan di dalam hatimu. Berarti kita meskipun ibadah, berarti kita meskipun sholat, ternyata di dalam hati kita, kita selalu memusuhi Allah daripada menyembah Allah. Sebenarnya di dalam sholat dan ibadah-ibadah kita, kita menjauhi Allah daripada mendekatkan diri kepada Allah. Itu aplikasi di dalam hati kita selama ini yang tidak pernah kita sadari. Karena kita selama ini tidak rajin membaca kitab suci yang ada di dalam hati kita. Kita hanya membaca kitab-kitab yang kotor selama ini. Kitab apa? Kitabnya iblis dan setan. Maknanya hawa nafsu kita lah yang merasa bisa membaca, bisa tahu, bisa mendengar, bisa melihat. Itulah ayat-ayat setan. Selama ini yang kita baca hanyalah ayat-ayat setan daripada ayat-ayat sucinya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat sucinya Allah? Wong kita belum ketemu Allah. Wong kita belum tahu Allah. Wong kita tidak tahu siapa Allah sebenarnya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa beramal soleh kepada siapa? Kita peruntukkan amal soleh itu bila bukan kepada untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi bukan untuk Allah tapi untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi seolah-olah manusianya bisa sholat-sholat sendiri. Manusianya bisa ke masjid-masjid sendiri. Manusianya bisa ke gereja-gereja sendiri. Manusianya bisa ke wihara-wihara sendiri. Manusianya bisa beribadah menurut agamanya masing-masing sendiri. Karena di dalam hatinya belum ada Tuhan, ya semuanya bakal tersesat. Diabadikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini maknanya. Jadi ayat ini bukan untuk orang Islam saja. Ayat ini untuk seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu ya ciptaan Allah. Bukan ada Tuhan-Tuhan yang banyak menciptakan hamba-hamba sendirinya. Allah menciptakan orang Islam. Allah menciptakan orang Nasrani. Yahudi diciptakan oleh Tuhan-Tuhannya orang Yahudi. Bukan begitu pemandangan di dalam bertuhan itu. Kenapa ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang percaya di hatinya bahwa Tuhan yang menciptakan dirinya itu ada. Bahwa kita percaya bahwa kita ini tidak jadi-jadi sendiri. Yang percaya di dalam hatinya bahwa kita ini tidak ada sendiri. Bagi orang atau bagi manusia yang percaya di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah ciptaan yang menciptakan. Berarti ada Tuhan yang menciptakan manusiaku ini. Bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Seluruh agama manusia.
seluruh golongan manusia, seluruh aliran manusia, tak peduli karena manusia ya semuanya diciptakan, diadakan dan diperankan Sang Maha Pencipta. Jadi agama apapun kita, syariat-syariat apapun kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, yakni orang-orang yang percaya di hatinya bahwa dirinya hanya makhluk, yang percaya di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah ciptaan, bukan Tuhan, bukan pencipta. Maka perintahnya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama keselamatan yang sempurna dan keseluruhan. Maknanya, bila kau percaya dengan adanya aku, kata Allah, masuklah ke dalam dirimu agar kau tahu bahwa aku sebagai Tuhanmu, bahwa aku sebagai penciptamu, bahwa aku yang mengadakanmu, bahwa aku yang memeliharamu, bahwa aku yang mengasuhmu, bahwa aku yang mencukupimu, bahwa aku yang menghidupimu, bahwa aku yang mengasihi sayangimu. Masuklah ke dalam dirimu supaya dirimu selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah agama yang menyelamatkan diri manusia dari perbudakan iblis dan setan. Kita wajib perang. Perang dengan siapa? Ya perang dengan diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi diabadikan di dalam Al-Quran pun setan bukan goib, tapi setan nyata. Apa suratnya? Apa dalilnya? Apa ayatnya? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba cek hati kita sendiri-sendiri. Siapa yang paling nyata, yang paling wujud, yang paling ada, yang paling hidup, yang paling berkuasa di dalam hati kita? Siapa? Allah kah atau diri kita? Bila yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita, itulah setannya, bro. Jadi siapakah setan itu? Ya diri kita sendiri. Inilah setannya selama ini yang selalu menghalang-halangi wujudullah. Yang selalu menghalang-halangi uripe Allah. Yang selalu menghalang-halangi kuasa Allah. Jadi sebuah singgahsana Allah, semua sifat-sifatnya Allah sudah dipakai oleh hawa nafsu kita selama ini. Sudah diakui oleh hawa nafsu kita selama ini. Sehingga diri kita sok merasa menjadi Tuhan di dalam hati kita daripada menjadi hamba. Jadi diri kita selama ini sok menjadi sang pencipta di dalam hati kita daripada menjadi yang dicipta. Jadi diri kita sok merasa menjadi sang Khalid di dalam hati kita daripada menjadi makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataan-kenyataan di dalam hati kita. Maka untuk
berperang melawan kaum jahiliyah, berperang melawan diri kita sendiri yang selalu jahil dan jahil kepada Tuhannya ini, maka kita tidak bisa perang sendiri tanpa mendatangkan Rasulullah, tanpa mendatangkan Isa dan Al-Mahdi. Maknanya apa sih? Isa dan Al-Mahdi, ya belajar ilmu hakikat dan ma'rifat secara benar. Jadi kejahiliaan hati ini, jadi kejahiliaan hawa nafsu ini agar bisa dipulangkan, agar bisa diislamkan, maka datangkanlah Rasulullah. Jadi berontaklah kita kepada perbudakan-perbudakan iblis dan setan selama ini yang kita diperbudak olehnya. Berontak, demo untuk meruntuhkan kerajaan iblis dan setan yang ada di dalam hati kita. Bila kita sudah tahu musuh kita yang nyata, ya enak perangnya. Yang sulit itu adalah manusia yang tidak tahu musuhnya, bahwa dirinya adalah musuh yang nyata baginya. Sehingga manusia pada buta membuat musuh-musuh orang-orang lain. Menjadikan agama-agama lain menjadi musuhnya. Menjadikan golongan-golongan lain menjadi musuhnya. Menjadikan aliran-aliran orang lain menjadi musuhnya. Salah fokus, salah musuh. Padahal musuhnya bukan di luar dirinya, tapi musuhnya adalah dirinya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kembali ke tema yang tadi, setan itu selalu mengumandangkan, bro, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apa-apa. Allah tidak seperti siapa-siapa. Tidak mungkinlah Allah menciptakan apa-apa. Tidak mungkinlah Allah menciptakan siapa-siapa. Hanya Engkau yang tahu apa-apa. Hanya Engkau yang tahu siapa-siapa di dalam hatimu. Ini kan menjerumuskan. Meskipun kelihatannya ayat itu memang ada di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Benar, tidak ada yang salah. Tapi golongan siapa yang berada di sini? Bila manusia menyangka Allah laisa kamitslihi syai'un, ya selamanya manusianya tidak pernah bertuhan di hatinya. Selamanya manusia tidak bisa ketemu Tuhannya di hatinya. Lalu buat apa sholat-sholat dan ibadah kita? Muspro. Tidak ada gunanya. Wong itu hanyalah menambah penyakit-penyakit hati saja. Wong itu hanyalah menambah racun hati saja. Sebelum kita mengenal Allah. Karena yang merasa menjalankan ibadah dan sholat itu masih hawa nafsunya, ya semakin budeklah, semakin najislah hati ini. Bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah sementara kita kufur kepada Allah? Bagaimana mungkin kita menyembah Allah sementara kita selama ini selalu jahiliyah, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Inilah kenyataan yang selama ini belum kita baca. Ayat-ayat suci Allah yang selama ini kita tinggalkan. Kita sibuk mencari di luar, tapi yang di dalam menjadi kuburan dan gelap. Kita sibuk berziarah ke para wali-wali. Kita sibuk berziarah ke makam para wali-wali. Sedangkan kuburan walinya di dalam hatinya mati.
kuburannya sendiri, walinya di dalam hatinya gelap. Maka ya gelap semua. Karena Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab keturunanmu. Turunan siapa kamu? Tidak dipandang oleh Allah. Bila Allah memuliakan turunan Nabi, Kan'an kok celaka. Tidak mengikuti ayahnya Nabi Nuh. Jadi Allah tidak melihat itu semua. Allah hanya memandang siapa yang kau pertuhankan di hatimu. Bila yang kau pertuhankan di dalam hatimu adalah dirimu yang ada, yang wujud, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa, yang berilmu, yang merasa beramal. Meskipun kau turunan presiden, meskipun kau turunan khalifah, meskipun kau turunan nabi pun, semuanya tak ada gunanya. Jangan kau mencari mulia, karena yang mulia itu adalah Tuhan yang menciptakan kamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi, dan Nabi Isa pun juga pernah wanti-wanti berwasiat kepada para sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku, jangan pernah kau memulia-muliakan aku. Jangan pernah kau mendewa-dewakan aku. Aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu. Bedanya aku hanya menerima wahyu dari Tuhanku untuk kusampaikan kepada kamu. Namun dewakanlah, namun Tuhankanlah, namun muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kata Nabi Isa alaihissalam. Jadi maknanya apa? Jadi dewakanlah, Tuhankanlah, muliakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Itu yang harus kau mulia-muliakan. Itu yang harus kau dewa-dewakan. Itu yang harus kau hadap di dalam persembahan dan pengabdian hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi saja tidak cari mulia, kok manusia cari kemuliaan. Dia tambah jauh dari Tuhannya. Mulia kok dicari. Kenapa kok cari mulia? Karena sebenarnya tidak mulia. Maka cari itu cari mulia. Allah subhanahu wa ta'ala, uripe Allah, meskipun tidak kita muliakan, ya tetap mulia. Karena yang maha mulia. Meskipun Allah tidak kita sucikan di hati kita selama ini, yang kita sucikan hanyalah hawa nafsu kita sendiri, Allah tetap suci. Karena Allah maha suci. Tidak usah dicari lagi, tidak usah disucikan lagi. Wong Allah tetap suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila manusia sudah kembali ke alam laisa kamitslihi syai'un, bila manusia sudah sadar bahwa dari mana keberadaannya, yakni dari kegaiban. Manusianya dari ketiadaan. Manusianya dari ketidakwujudan. Manusianya berawal dari ketidakhidupan. Manusianya berawal dari ketidakkekuasaan. Ketidakkuasaan sesuai umurnya manusia. Seumpama saya umur 50 tahun. Di mana saya 50 tahun yang lalu? Kan tidak ada. Kan bukan siapa-siapa. Kan bukan apa-apa saya 50 tahun yang lalu. Nah, bila laisa kamitslihi kita sandarkan kepada Allah, maka selamanya kita yang jadi Tuhan di hati kita. Ora bisa nembokke pangerane.
Akan tetapi bila manusia kita rela, ridho bahwa manusia kitalah yang tak bisa berapa-apa dan tak bisa bersiapa-siapa, maka nyatalah la ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin, maka nyatalah Allah bagi manusia yang diciptakan Tuhannya. Maka nyatalah Allah. Manusia gaib, Allah wujud. Manusia Adam, Allah wujud. Manusia mati, Allah hidup. Nah, sama dengan Allah Maha Gaib. Bagi golongan siapa? Ya bagi golongan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yang diwujudkan hanya manusianya, Allahnya gaib. Ya tak bisa nyembah. Bila Allah itu tak ada, buat apa kita nyembah Allah? Bila Allah itu gaib, buat apa kita nyembah Allah? Ya muspro. Yang kita sembah selama ini hanya yang wujud di dalam hati kita. Yo awake dhewe sing dadi pangeran, mengerani awake dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah Maha Gaib pun juga bagi golongan siapa? Bagi orang-orang yang jadi Fir'aun. Bagi orang-orang yang lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya. Itulah Fir'aun. Apa bedanya dengan Fir'aun? Kira-kira Fir'aun sholat diterima sholatnya? Kira-kira Fir'aun ibadah diterima ibadahnya? Ya semua jadi racun yang meracuni Fir'aunnya. Ya ora ono gunane. Jadi untuk sholat dan ibadah ya kita wajib dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Bila kita tak tahu Allah, bila kita tak kenal Allah, bagaimana mungkin kita dikatakan beragama? Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan? Wong ra ono pangeran di jero dodone kejaba awake dhewe. Yang musprolah. Ya tidak bisa ibadah kecuali nyembah-nyembah awake dhewe, mulia-muliaake awake dhewe, bangga-banggake awake dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembali ke tema awal dari pertanyaan sahabat yang ada di Malaysia. Mohon maaf, minum dulu ya. Kembali ke laptop kepada tema pertanyaan saudara kita yang ada di Malaysia. Kang Mas, bila kita sudah mengenal Allah, sudah tahu Allah, sudah bertemu Allah, apa kita masih wajib sholat 5 waktu? Apa kita masih wajib ibadah-ibadah di syariat itu? Bila Anda memang benar-benar sudah kenal Allah, bila memang Anda benar-benar sudah bertemu Allah, berarti ya Anda bebas meninggalkan sholat. Anda bebas meninggalkan ibadah. Anda bebas meninggalkan seluruh aktivitas-aktivitas Anda. Wong mengenal Allah, wong bertemu Allah itu harus mati dulu. Kalau tidak mati, mana mungkin bisa ketemu Allah. Kalau tidak mati, mana mungkin bisa menghadap Allah. Bila tidak mati, apa bisa berjumpa dengan Allah? Bila Anda sudah mati, apa wajib sholat? Bila Anda sudah mati, apa wajib ibadah? Bila Anda sudah mati, apa wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan ini? Bila Anda mati, bila Anda menyangka, bila Anda mengakui sudah kenal Allah, sudah bertemu Allah, berarti kan Anda mati. Bila sudah mati ya bebas, enjoy saja. Ya tidak bisa apa-apa lagi.
Namun bila Anda hanya pengakuan-pengakuan saja, etok-etok kenal wae, memahami hakikat makrifat yang salah paham, ya tidak boleh meninggalkan syariat, ya tidak boleh meninggalkan sholat, ya tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah. Wong yang merasa makrifat, wong yang merasa kenal, yang merasa tahu, yang merasa jumpa masih manusianya, masih angen-angen, masih eto-etoe, masih bayang-bayang wae. Jadi ya wajib sholat, wajib ibadah, wajib bekerja, wajib apa saja sesuai apa yang diwajibkan kepada manusia. Kalau kenalnya mung eto ewai, yo ora bebas ninggalke syariat-syariate. Yo pasti masih disiksa dengan syariat-syariat manusianya. Namun bila benar-benar orang itu bertemu Tuhannya, menghadap Tuhannya, sebelum bertemu dan sebelum menghadap, dia mati dulu, baiat dulu, baru ketemu, baru bebas dari segala macam syariatnya. Kenapa? Karena sudah tak ada manusianya lagi di dalam hatinya. Karena sudah lillahi ta'ala adanya di dalam dirinya. Meskipun dia kelihatannya sholat, tapi hatinya lillahi ta'ala. Meskipun kelihatannya dia ibadah menurut orang lain, tapi di dalam hatinya manusianya sudah mati. Manusianya sudah lillahi ta'ala. Sholat dan ibadahnya, bekerjanya, naik motornya, merokoknya, duduknya, sudah bukan hak milik manusianya. Itu manusia yang sudah mengenal Tuhannya. Itu manusia yang sudah bertemu Tuhannya. Meskipun kelihatannya badannya masih hidup, menurut orang lain, tapi menurut dirinya, bukan manusianya lagi yang berkuasa dan yang hidup di dalamnya. Inilah yang dikatakan benar-benar bertuhankan Allah lillahi ta'ala. Bagaimana? Apa buktinya? Dengan paparan-paparan ini. Bahwa manusia harus mati dulu bila ingin bertemu Allah. Ya harus roji'un dulu baru ketemu Allah. Baru bebas dari syariat-syariat manusianya. Baru bebas dari iblis dan setan. Bila manusianya masih hidup, bila manusianya masih merasa berkuasa, ya mana mungkin bisa meninggalkan iblis dan setannya. Dan mana mungkin bisa bebas dari syariat-syariat manusianya. Wong manusianya merasa berkuasa atas seluruh syariat-syariat yang dijalaninya. Seakan-akan Allah tak ada kuasanya babar belas. Seakan-akan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, tidak ada perannya sekali bagi kita selama ini. Jika begini, ngaku-ngaku bertuhan. Jika begini, ngaku-ngaku sholat. Jika begini, ngaku-ngaku ibadah. Jika begini, ngaku-ngaku mulia. Sementara kita tidak kenal Allah. Mung eto iwai. Mung koyo iwai. Dan tidak mungkin kita dibebaskan meninggalkan syariat. Meninggalkan sholat. Meninggalkan ibadah, meninggalkan zikiran, meninggalkan sholawat, meninggalkan ngaji, meninggalkan ritual. Bila kita masih hidup, ya tidak boleh bisa. Tidak bisa meninggalkan itu semua. Wong itu semuanya kita akui milik kita selama ini. Jadi bila Anda ingin bebas tidak sholat lagi, ingin bebas tidak ibadah lagi, ingin bebas tidak hidup lagi, yo mati yo. Matikan dirimu sebelum matimu. Maka kalau sudah mati, maka nyatalah wajahullah bagi dirinya.
Inilah yang sering disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Dirikanlah niatmu di dalam apapun laku-laku yang kelihatannya kamu yang melakukan. Supaya kamu dengan niat ini tidak jadi Tuhan lagi. Kelihatannya Anda sholat bila Anda sudah mengenal Allah. Kelihatannya bagi orang lain Anda sholat. Tapi sebenarnya di dalam diri Anda sendiri, Anda tak bisa. Anda tak pernah bisa sholat tanpa uripe Allah. Itulah bukti Anda bebas meninggalkan sholat. Karena bukan Anda yang sholat. Itulah bukti bahwa Anda bisa meninggalkan ibadah-ibadah. Karena sesungguhnya bukan Anda yang bisa ibadah. Anda bisa meninggalkan seluruh kewajiban-kewajiban Anda sebagai orang tua. Karena Anda bukan yang mencukupi segala kebutuhan keluarga Anda. Bukan Anda yang berkasih sayang. Bukan Anda yang memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Tapi uripe Allah lah yang menghidupi Anda. Yang mengasihi sayangi. Yang menafkahi keluarga Anda. Jangan sok bangga dan mulia atas semua usaha-usahamu. Inilah jawaban dari pertanyaan saudaraku yang di Malaysia. Kalau sudah kenal Allah, kalau sudah ketemu Allah, apa kita masih mengerjakan syariat-syariat? Ya enggak usah. Kalau kita sudah nyata-nyata kenal Allah. Kalau kita sudah nyata-nyata mati di dalam uripe Allah. Karena Anda tidak usah repot-repot lagi sholat. Biar Allah yang menyolatkan Anda. Karena Anda sudah tak repot-repot lagi ibadah. Biar Allah yang mengibadahkan Anda. Biar Allah yang memerankan Anda maksudnya. Biar Allah yang menghidupi Anda maksudnya. Biar Allah yang menguasai Anda maksudnya. Biar Allah yang merasuli Anda maksudnya. Biar Allah yang mengutus Anda maksudnya. Biar Allah yang menyuruh Anda maksudnya. Itulah yang dimaksud alam baka. Itulah alam lillahi ta'ala. Mari kita lihat jari-jari di Al-Quran untuk menguatkan iman kita semua. Bahwa sebenarnya yang dipaparkan ini plek semuanya Al-Quranul Karim. Tidak ada yang melenceng dari Al-Quran. Mari kita tengok iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai panutan seluruh manusia. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya imannya Nabi Muhammad itu setelah berperang melawan hawa nafsunya di Gua Hira. Iqra ya Muhammad, bacalah. Nabi Muhammad bingung. Apa yang mau dibaca? Aku tidak tahu. Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Karena apa yang harus kubaca? Aku tidak tahu apa-apa. Dilanjutkan lagi oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi mana mungkin Nabi Muhammad bisa membaca diri Muhammadnya tanpa uripe Allah? Jadi bagaimana mungkin kita bisa membaca diri kita tanpa uripe Allah? Jadi bagaimana mungkin kita bisa membaca diri kita sendiri tanpa diri Allah? Itulah iman Kanjeng Nabi Muhammad yang sesuai seluruh pemaparan-pemaparan yang ada di uripe Allah itu. Yaitulah mengembalikan lagi iman-iman yang selama ini nyeleweng dari keimanannya. Iman-iman yang terputus dari junjungannya. Iman-iman yang sudah putus talinya dengan ajaran-ajaran yang murni yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena
ajaran Kanjeng Nabi Muhammad tidak murni lagi di era yang sekarang ini, maka hancurlah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sehingga terciptalah bermacam-macam agama, bermacam-macam golongan, bermacam-macam aliran, bermacam-macam madhab. Kenapa? Karena tak murni lagi iman yang seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu tujuan diadakan channel Uripe Allah ini hanyalah untuk memurnikan kembali iman yang sebenarnya iman yang dimiliki oleh junjungan kita semua. Contoh suri tauladan yang dicontohkan oleh hati Kanjeng Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Bagi siapa saja, agama apa saja, bila mengikuti, bila memahami bahwa tiada hidup kecuali Allah, semua manusia bakal mati kabeh kemanusiaannya, kembali kepada Tuhannya yang telah menciptakannya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, sama. Tidak peduli agama apa, bila hatinya sudah sadar, ya Islam, selamat kepada Allah. Tapi meskipun agamanya Islam, kita tidak kenal dengan iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya podo wae. Orang disebut Islam di sisi Allah, tapi tersesat. Islami menggo menungso wae. Di dalam surat Al-Anfal yang artinya rampasan perang, maknanya Kanjeng Nabi Muhammad sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, mentiadakan Muhammadnya di hatinya setelah dibaiat oleh Jibril. Maka memang perlu baiat. Kalau Anda sudah merasa mengenal Allah, ya silakan baiat sendiri kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-Anfal inilah kenyataan kebenaran tauhid atau bertuhannya Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal ayat yang ke-16. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un basir. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi yang dimaksud bagi orang-orang yang sudah menang melawan hawa nafsunya, siapa yang memenangkan? Ya Allah Dewi. Jadi inilah ketika apa imannya Kanjeng Nabi Muhammad, ketika tiadanya diri Muhammadnya di hati Kanjeng Nabi Muhammadnya yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang beraktivitas hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kita aplikasikan, kita logikakan dengan kehidupan kita sehari-hari.
Wahai Halim, bukan engkau yang bisa bangun tidur sampai tidur lagi itu. Akulah yang memerankanmu. Akulah yang membangunkanmu. Akulah yang mendudukkanmu. Akulah yang memandikanmu. Akulah yang memakaian kamu. Akulah yang menyolatkan kamu. Akulah yang mempekerjakan kamu. Akulah yang mengibadahkan kamu. Akulah yang merokokkan kamu. Mohon maaf. Jadi iman kanjeng Nabi Muhammad itu adalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang berkuasa atas diri Muhammadnya di dalam hatinya kecuali Allah. Bila kita sudah sama persis imannya dengan kanjeng Nabi Muhammad, La ilaha illallah, maka kita sudah bebas dari sholat. Bebas dari ibadah. Rausa sholat dan ibadah maneh. Mati yawai. Maknanya semua yang kelihatannya seakan-akan kita sholat dan ibadah sudah bukan urusan Anda lagi. Itu perannya Allah. Itu kuasanya Allah. Inilah hati yang lillahi ta'ala itu. Maka dari itu kanjeng Nabi ketika sholat asik berlama-lama sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena asik di dalam kematian diri Muhammadnya. Tenggelam di dalam uripe Allah. Nikmat. Dalam sholatnya hingga bengkak tidak terasa. Yang ada hanya kenikmatan. Sama dengan kita semua. Bila kita sudah mengenal iman yang seperti yang diimani oleh kanjeng Nabi Muhammad. Maka meskipun bencana, azab, masalah yang tidak enak, penyakit yang kita hadapi. Ya kita enjoy saja. Wong itu yang memerankan Allah semua. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan. Biar tidak disiksa. Apakah iman kita bisa seperti Nabi Muhammad? Ya pasti bisa. Wong sama-sama menungsane. Wong sama-sama ciptaan Allah. Wong sama-sama diisra mi'rajkan oleh Allah seluruh manusia. Nabi Muhammad itu kan contoh. Contoh untuk suri tauladan seluruh manusia. Ya wajib nyontoh seperti kanjeng Nabi Muhammad. Apanya? Iman hatinya. Iman hatinya yang dicontoh. Jadi jangan jadi rasulnya hawa nafsumu sendiri. Jangan jadi rasulnya setan. Jadilah Rasulullah. Datangkanlah Rasulullah di dalam hatimu. Maka hancurlah alam-alam kebodohanmu. Alam-alam kejahiliaan hatimu. Hancurlah iblis dan setan. Maka akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bebasnya hatimu dari belenggu hawa nafsu, iblis dan setan. Suci terus, Ramadan terus. Dan akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ketika sudah malam hatimu dari dirimu, itulah Lailatul Qadar. Itulah malam yang gelap, malamnya kemanusiaanmu dikuasai, dikodari oleh Tuhan yang menciptakan kamu. Itulah Lailatul Qadar. Bukan yang di luar itu. Lailatul Qadar itu di dalam. Alhamdulillah. Mungkin jelas jawabannya Kang Mas ya. Jadi kalau Anda memang benar-benar mengenal Tuhan, itu tandanya Anda sudah mati. Bila Anda sudah mati, sudah tidak usah ngurus-ngurus lagi badan Anda. Biar Allah yang memerankan badan untuk berapa-apa saja. Baik sholat, baik ibadah. Sudah, Anda sudah tidak ikut-ikut lagi. Biar Allah yang mentuhani. Biar Allah yang merajai. Biar Allah yang menguasai. Anda santai-santai wae. Enjoy wae.
Karena Anda sudah duduk di dalam jannah, di dalam surganya Allah. Kenapa? Karena Anda sudah mengabdi kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kapan itu? Ketika hatimu sudah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ketika hatimu sudah tenang, ketika apa? Ketika irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika kau rela kembali kepada Allah dengan kematianmu, maka itulah fadkhuli fi ibadi, itulah pengabdian. Jadi di dalam hati kita tidak jadi Tuhan lagi kecuali Allah. Maka wadkhuli jannati, maka itulah surga. Mangkana mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sudah teraplikasi la ilaha illallah di hatinya, maka dakhala wis melbu surga. Sudah di dalam surga, bukan besok, bukan akan, tapi sudah wis melbu surga dan menikmati kenikmatan yang teragung, yakni selalu kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri sesi pengajian kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita gembahkan salawat dalimin daf'ul bala, agar hati kita terhindar dari balak-balaknya, dari zalim-zalimnya, dari kejahilian hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir kalam. Semoga apa yang dipaparkan pada hari ini, terutama saya sendiri dan kita semua, selalu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat dari uripi Allah, disambungkan antara hidup manusianya dengan hidup Tuhannya ketika hidup manusianya sudah tak berlaku lagi di hatinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.